Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk satu hari lagi kami bisa datang ke hadapan-Mu. Benar Tuhan, kami tidak takut, walaupun kami ada dalam lembah kekelaman, walaupun topan badai datang menerjang, kami tidak takut Tuhan, sebab Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini, berfirman-Lah kepada kami semua. Tuhan Yesus, pakailah hamba-Mu. Berbicaralah kepada kami semua. Haleluya. Kami serahkan diri kami kepadamu ya Tuhan. Berbicaralah karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Apa suara saya cukup jelas? Cukup jelas? Jelas. Cukup jelas ya. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara, pagi hari ini saya ingin membagi satu bagian dari satu rangkaian renungan firman Tuhan mengenai Tuhan Yesus menangis. Kalau kita perhatikan dalam Alkitab, sangat menarik ya, saudara. Alkitab mencatat ada 3 peristiwa, ada 3 kali ketika Tuhan Yesus menangis. Yang pertama kita temukan Tuhan Yesus menangis ketika dia berdoa bagi orang-orang percaya. Terus yang kedua, kita temukan Tuhan Yesus menangis ketika dia melihat kota Yerusalem. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus menangis pada peristiwa kematian Lazarus. Ini bukan kata saya ya, semua ada ayat firman Tuhannya. Nah, saudara, untuk membawa kita ke dalam ayat-ayat firman Tuhan yang mau kita renungkan pagi hari ini, saya bacakan dalam Ibrani pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Ia di sini siapa, saudara? Ia di sini siapa? Tuhan Yesus ya. Nah, saudara, perhatikan. Tuhan Yesus berdoa untuk siapa? Tuhan Yesus berdoa untuk siapa di sini? Tuhan Yesus berdoa untuk orang-orang percaya. Nah, sejak kapan Tuhan Yesus berdoa buat orang-orang percaya, saudara? Biasanya kita diajarkan di gereja bahwa sekarang ketika ada di sorga, Tuhan Yesus sedang berdoa syafaat, sedang menjadi pengantara antara kita dengan Bapa. Nah, saudara, kita temukan satu kebenaran bahwa betul Tuhan Yesus adalah imam besar kita yang sedang berdoa buat kita di sorga. Tapi ayat ini menunjukkan sisi yang lain bahwa ternyata sejak Tuhan Yesus hidup di dunia, dia berdoa bagi orang-orang percaya. Dan yang luar biasa di dalam ayat ini dikatakan, dia mempersembahkan doa dan permohonan itu dengan ratap tangis dan keluhan. Nah, saudara, dalam tradisi kebiasaan orang-orang Yahudi, ada 3 tingkat menangis, saudara. Yang pertama itu menangis tanpa mengeluarkan suara. Yang kedua, menangis dengan kencang dengan suara. Tapi yang ketiga, yang paling dalam adalah hatinya yang menangis, saudara. Saking sakitnya ketika dia berdoa itu sampai
sudah nggak bisa keluarkan suara lagi dari mulutnya. Hatinya yang menangis. Dan banyak penafsir percaya di dalam ayat ini, ketiga jenis tangisan ini ditunjukkan oleh Tuhan Yesus ketika dia berdoa bagi orang-orang percaya. Nah, saudara, mengapa Tuhan Yesus menangis dalam doa-doanya untuk orang percaya? Nanti kita akan renungkan ya bersama-sama. Tapi kita temukan bahwa Tuhan Yesus menangis ketika berdoa buat orang-orang percaya karena Tuhan Yesus melihat betapa hebatnya pencobaan yang mengancam orang-orang percaya. Betapa luar biasanya pekerjaan kuasa kegelapan, iblis dan roh-roh jahat untuk berusaha menghancurkan orang-orang percaya. Tuhan Yesus menangis karena melihat betapa dahsyatnya, saudara, pencobaan yang mengancam orang-orang percaya. Nah, saudara, Alkitab tidak memberi catatan lain selain Lukas pasal yang ke-22, ayat ke-31 sampai 34, tentang Tuhan Yesus yang berdoa bagi orang percaya. Mari kita buka bersama-sama Lukas pasal yang ke-22, ayat ke-31 sampai ke-34. Seperti biasa, nanti saya minta 4 orang ya, bergantian membacakan satu orang ayat 31, yang lain ayat 32, begitu seterusnya sampai ayat ke-34. Lukas pasal ke-22 ayat 31 sampai 34. Saudara yang sudah temukan bisa mulai baca. Ya, tolong 4 orang saling bergantian membaca ayat-ayat ini. Ya, NG, Pak Acong, Melvin, Rama ya. Tolong baca satu ayat. Lukas berapa? Lukas 22. Lukas 22 ayat 31 ya. Lukas 22 ayat 31. Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Ayat 34. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Nah, saudara, jadi saya mau membagikan satu rangkaian dari seri renungan tentang Tuhan Yesus menangis ya. Jadi hari ini terus 2 kali kesempatan ke depan saya akan membagi tentang Tuhan Yesus menangis. Kalau saudara lihat jadwal pembawa renungan pagi kita, saudara akan temukan bahwa cukup sering saya tampil. Nah, saya ingin menguji diri saya, apakah waktu saya dapat giliran itu yang hadir sedikit atau yang hadir makin nambah gitu. Jadi saya mau bikin series. Hari ini saya bagikan 1, kesempatan berikutnya 1, dan kesempatan berikutnya 1 lagi. Apakah ada perubahan gitu. Nah, saudara, hari ini saya mau bagi tentang Tuhan Yesus yang menangis ketika Tuhan Yesus berdoa buat orang percaya. Saudara perhatikan Alkitab saudara ayat 31. Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Saudara, yang pertama kita belajar, iblis telah menuntut untuk menampi orang-orang percaya seperti gandum, saudara. Simon, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Nah, saudara perhatikan ya,
iblis telah menuntut untuk menampi kamu. Indahnya mempelajari, memperdalam Alkitab dalam bahasa aslinya itu di sini, saudara ya. Tadi saya sudah tunjukkan dalam Ibrani pasal yang kelima ayat yang ketujuh kan. Nah, saudara lihat di sini, iblis telah menuntut untuk menampi kamu. Kata ganti orang yang dipergunakan di sini itu adalah kata ganti bentuk jamak, saudara. Jadi sebenarnya bunyinya yang lebih tepat adalah Simon, Simon, iblis telah menuntut untuk menampi kalian, saudara. Kata kamu dalam bentuk jamak di sini. Kalian. Sedangkan waktu Tuhan bilang, tetapi aku telah berdoa untuk engkau, kata engkau di situ, kata yang dipakai dalam bentuk tunggal. Jadi apa yang ingin dikatakan oleh Alkitab, ini sering sekali, saudara. Tuhan bicara ke satu orang, tetapi Tuhan maksudkan kepada semua. Mungkin awalnya saudara bilang, ya ini kan perjuangan hidupnya Petrus, tantangan hidupnya Petrus. Nah saudara, Tuhan bilang, iblis menuntut untuk menampi kalian semua. Iblis menuntut untuk menampi orang-orang percaya, saudara. Tidak ada orang percaya yang luput dari incaran iblis. Kita sering dengar ada orang bilang, ya kalau ikut Tuhan, jangan terlalu dekatlah. Nanti susah loh hidup kamu. Kamu bakal jadi incaran iblis. Saudara, saya mau kasih tahu saudara pagi hari ini, Tuhan Allah kita tidak pernah merugikan kita. Amin. Amin, saudara. Walaupun iblis menuntut untuk menampi orang-orang percaya, seperti gandum, tetapi Tuhan telah berdoa buat engkau. Kepada Petrus Tuhan bilang, kalian ini semua akan dicobai ya. Tetapi Petrus, kamu secara khusus, aku berdoa untukmu. Pribadi, saudara. Pribadi. Ada pujian yang bilang, di doa ibuku, namaku disebut. Nama kita disebut, saudara, di dalam doa ibu kita. Di dalam bagian Alkitab yang lain dikatakan, kita harus menghormati hamba-hamba Allah. Kenapa? Karena nama kita disebut dalam doa-doa mereka. Dan yang ketiga, jangan lupa, saudara. Tuhan mengenal kita semua. Dia menyebut nama kita secara pribadi. Semua orang dicobai. Tetapi dia tahu kita satu persatu, saudara. Iblis mencobai orang-orang percaya seperti gandum. Saudara, saya ingat waktu saya masih kecil, ibu saya biasa beli beras itu, berasnya kurang bersih. Jadi berasnya itu harus ditampi, pakai ayakan ya. Ditampi, supaya kotorannya itu terlempar keluar. Nah, gambaran yang dipakai oleh Tuhan Yesus adalah seperti menampi gandum. Iblis akan mencobai kita seperti menampi gandum, saudara. Saudara tahu proses menampi itu, ayakan itu diguncang-guncangkan sampai kotorannya itu terlempar keluar. Kadang-kadang dihantam ke tembok supaya dia berkumpul di tengah. Kadang-kadang digonceng dengan keras, saudara, supaya kotorannya itu terlempar keluar. Itu biasanya, saudara. Tetapi yang Tuhan maksudkan di sini, jahatnya iblis itu, dia tidak berharap bahwa iman kita itu tetap di dalam, saudara. Dia berharap iman kita itu menjadi begitu ringan, sehingga waktu diayak itu, waktu kita sedang ada dalam masa-masa kesulitan, sedang digoncang, saudara, iman kita akan terlempar keluar. Di bagian berikutnya, saudara, lihat firman Tuhan bilang apa? Aku berdoa untuk engkau supaya imanmu apa? Jangan gugur. Imanmu jangan terlempar keluar. Iblis anggap kita tuh begitu ringan, saudara. Sampai waktu kita diayak itu kita nggak akan tahan. Kita terlempar keluar. Pada kesempatan yang lalu saya share firman Tuhan tentang betapa pentingnya iman itu. Kita bisa kehilangan segala sesuatu, tapi kalau masih ada iman, masih ada harapan, saudara. Gambaran yang Tuhan pakai penampian. Gambaran Alkitab yang lain itu
seperti orang yang sedang memurnikan, saudara. Tuhan telah berdoa. Yang pertama, kita belajar dari firman Tuhan, iblis telah menuntut untuk menampi orang-orang percaya seperti gandum. Yang kedua, kita belajar bahwa Tuhan telah berdoa untuk Simon supaya imannya jangan gugur. Simon, Simon, aku telah berdoa untuk engkau. Supaya imanmu jangan gugur, imanmu jangan terlempar keluar, saudara. Supaya imanmu itu jangan runtuh, supaya imanmu itu jangan gugur, saudara. Supaya kamu tuh jangan sampai murtad, sampai terlempar keluar. Nah, saudara, yang ketiga kita belajar dari firman Tuhan. Tuhan berkata, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Apabila engkau sudah insaf, saudara. Kadang-kadang dalam posisi kita yang sedang tinggi, sama seperti Simon ini, dia tidak percaya bahwa satu saat dia akan menghadapi cobaan besar untuk menyangkali Tuhan Yesus. Sampai dia bilang, Tuhan, saya mati pun saya rela, Tuhan. Tapi Tuhan bilang, hati-hati. Iblis sedang menanti untuk menampi kamu. Karena itu aku berdoa untukmu supaya imanmu jangan gugur. Saudara, Tuhan bilang apabila engkau sudah insaf, apabila engkau sudah dipulihkan, apabila engkau sudah diubahkan, apabila engkau sudah kembali kepada keadaanmu yang semula, apabila engkau sudah berkemenangan, saudara, Tuhan bilang, kuatkanlah saudara-saudaramu. Teguhkanlah mereka, saudara. Peringatkanlah mereka. Nasihatilah mereka. Gambaran yang dipakai di bagian Alkitab ini adalah bentengilah saudara-saudaramu dengan pengalaman-pengalaman pahitmu itu, saudara. Saudara, bukankah itu adalah kekuatan dari sebuah kesaksian, saudara? Mungkin ada di antara saudara yang bilang, saya nggak tahu mau bersaksi apa. Saudara, saksikanlah pengalamanmu di tengah masa kekelaman, masa-masa yang sulit, dan bagaimana Tuhan menolong engkau. Amin. Kekuatan kesaksian itu di situ, saudara. Bentengi saudara-saudaramu dengan pengalaman-pengalaman pahitmu. Sampai saat ini saya sudah 64 kali keluar masuk unit gawat darurat atau instalasi gawat darurat. Dan lebih dari separuhnya itu harus berakhir dengan dirawat di rumah sakit, saudara. Di tengah pengalaman-pengalaman buruk itu orang sering bertanya kepada saya, apa yang membuat saya tetap bertahan? Saya tetap bertahan. Salah satu di antaranya adalah karena saya ingat, saudara, ada orang-orang yang masih menyebut nama saya di dalam doa-doa mereka. Dan lebih lagi, saya ingat bahwa Tuhan tidak akan melepaskan saya begitu saja, saudara. Tuhan sedang berdoa buat saya. Dia sebut nama saya. Saya tidak tahu pengalaman yang sedang saudara hadapi hari-hari ini, tetapi kalau saudara sedang ada dalam lembah kekelaman, saudara sedang ada di tengah tofan badai yang menerjang kehidupan saudara. Saudara seakan-akan tidak tahan lagi, iman saudara mau seperti sudah mau melompat keluar. Tidak ada lagi percaya. Saya berdoa pagi hari ini, saudara. Ingat, Tuhan berdoa buat engkau, dia sebut namamu. Haleluya. Mari kita nyanyikan refren pujian yang tadi, aku percaya, lalu saya serahkan kepada pemimpin doa pagi hari ini. Haleluya.